Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini kami ingin menyampaikan atau menjelaskan materi tentang teori penawaran uang modern. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Angga Dipani. Saya mahasiswa ekonomi syariah tahun 2018. Dan saya Nurhalisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu teori penawaran uang modern, tunggu video kami selanjutnya. Jadi masalah teori penawaran uang modern dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar kertas. Sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter atau yang sering kita sebut bank sentral. Otoritas moneter merupakan produsen uang inti atau uang primer. Adapun lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder bagi masyarakat bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Jadi penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu dan dapat didefinisikan dalam arti sempit dan luas. Kalau teori uang penawaran dalam arti sempit, yaitu penawaran adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Dan dalam arti luas, penawaran uang adalah uang kartal, uang giral dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Kemudian uang kuasi. Uang kuasi merupakan bentuk surat-surat berharga yang suatu saat dapat digunakan sebagai alat transaksi atau pembayaran jual beli yang sah. Dan uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, sertifikat, tabungan, serta rekening dalam nilai atau valuta asing yang dimiliki oleh swasta domestik. Ya, sekian. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang akan disampaikan oleh saudara Anggi. Lanjut ke saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama itu ada kebijakan moneter bank sentral. Jadi dengan melakukan kebijakan moneter, bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter yang dapat berupa: pertama, kebijakan dasar terbuka, itu menjual atau membeli surat berharga. Kedua, kebijakan diskonto, yaitu menaik turunkan suku bunga. Terus ketiga, ada kebijakan cadangan kas, yaitu menaik turunkan cadangan kas minimum. Keempat, kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Kelima, kebijakan mencetak uang baru atau menarik uang lama. Terus faktor keduanya itu ada tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin banyak jumlah uang yang beredar. Dan faktor yang ketiga yaitu ada tingkat harga. Tingkat harga yaitu kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi atau akan menyebabkan naiknya harga-harga barang. Jika harga barang dan jasa naik, maka harus tersedia lebih banyak uang agar masyarakat bisa membayar kenaikan tersebut, yang berarti pemerintah perlu menambah jumlah uang yang beredar. Faktor yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian yang keempat adalah selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka permintaannya pun akan meningkat. Akibatnya, harga barang dan jasa pun akan meningkat, yang menyebabkan pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar agar masyarakat bisa membayar kenaikan barang tersebut. Yang kelima adalah meningkatnya produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah uang
jumlah uang yang beredar akan menyebabkan deflasi. Maka pemerintah perlu menambah penawaran uang atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah kebijakan anggaran. Jika suatu negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi pula penawaran, sebab bank sentral harus menyediakan uang lebih banyak untuk menutupi anggaran defisit, salah satunya dengan cara mencetak uang baru. Kemudian yang ketujuh, bank umum. Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham atau surat-surat berharga dari masyarakat dengan faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu yang ke-8 ada jumlah penduduk. Semakin banyak atau padatnya jumlah penduduk, semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. Terus yang ke-9 ada geografis, juga mempengaruhi faktor penawaran uang. Keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibanding di pedesaan. Dan ke-9 struktur perekonomian. Struktur perekonomian juga mempengaruhi penawaran uang. Struktur ekonomi negara agraris berbeda dengan negara industri. Negara industri peredaran uang lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan negara agraris. Terus selanjutnya teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan iptek penduduk, iptek negara yang lebih maju, lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibandingkan dengan negara yang menerapkan teknologi yang sederhana. Selanjutnya yang mempengaruhi juga globalisasi industri di lingkungan dunia usaha, yaitu semakin global dan arus modal ekonomi antar negara yang semakin meningkat, uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi internasional. Dalam hal ini kurs uang mempengaruhi peredaran. Ya, kemudian kesimpulannya adalah penawaran uang, yaitu jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi beredarnya uang dan penawaran uang modern itu adalah dari bank sentral, dengan faktor-faktor dari kebijakan bank sentral, yaitu melalui hak oktroinya, kemudian dari pemerintah untuk mencetak uang dengan nominal terkecil, kemudian bank umum dengan membeli saham-saham dari masyarakat. Kemudian selain faktor-faktor itu yang mempengaruhi penawaran uang dan jumlah uang beredar, yaitu tingkat bunga, pendapatan masyarakat, selera masyarakat pada suatu barang, kemudian harga barang, jumlah penduduk, geografis, struktur perekonomian, teknologi dan ilmu pengetahuan, dan globalisasi industri di lingkungan dunia usaha. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari